akan mengulur waktu sebelum menolong kita. Ia akan segera menolong kita, sabda Tuhan. Saudara-saudari, kalau Allah bersegera menolong kita, tentu alasannya bukan karena seperti hakim dalam perumpamaan tadi, bukan karena tidak mau diganggu, namun karena Allah sungguh mengasihi kita. Orang atau pribadi yang mengasihi itu akan bersegera dan bergembira ketika menolong orang yang dikasihinya. Itulah Tuhan terhadap kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin pertanyaannya adalah, kalau memang Tuhan tidak pernah menunda atau mengulur-ngulur waktu untuk mengabulkan doa kita, lalu mengapa doa saya belum terkabul juga? Atau mengapa saya meminta A tetapi Tuhan memberikan B? Maka di sini kita belajar bahwa dengan memohon pun, dengan meminta rahmat dan pertolongan Tuhan, kita diajak, dilatih bukan hanya berdoa memohon, tetapi kita dilatih untuk menangkap kehendak Tuhan juga di dalam doa-doa kita. Karena dengan bertekun berdoa, bahkan doa permohonan kepada Tuhan, ketika menurut pihak kita doa itu tak kunjung dikabulkan, maka terus-menerus mendoakan hal yang sama, maka Tuhan juga melatih kita untuk menangkap kehendak-Nya. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketika kita bereaksi atas doa-doa yang menurut kita lama dikabulkannya, atau bahkan mungkin merasa tidak dikabulkan, reaksi kita menjadi marah, menjadi pundung, menjadi tidak mau berdoa lagi. Bahkan ketika kita mengalami sikap itu, apakah Tuhan juga marah karena kebebalan hati kita? Rasa-rasanya dalam konteks ini kita bisa merenungkan, ketika Anak Manusia datang, adakah Ia menemukan iman di bumi? Dalam situasi yang tidak kita kehendaki, juga dalam doa-doa kita, apakah kita tetap setia? Dan Allah tidak pundung mengasihi kita ketika kita bereaksi seperti itu. Apa yang terjadi dengan hidup kita justru kalau kita memosisikan diri sebagai penolong untuk sesama kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari mungkin pernah menolong seseorang, berbuat kasih, tetapi setelahnya emosi luar biasa, kesal, gondok, marah karena sikap orang yang kita tolong. Mungkin dalam hati atau berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, pokoknya saya tidak mau nolong dia lagi, mau mati sekalipun saya tidak mau nolong. Loh, kenapa? Saya sudah memberikan apa yang saya miliki, bahkan saya juga butuh, saya juga mau make, tapi karena saya lihat dia membutuhkannya, saya berikan. Tapi apa reaksi dia? Dia malah melengos, membuang muka, saya sakit hati. Itu reaksi kita. Allah tidak pernah begitu. Dan dari sini, apa yang kita belajar hal kedua kemudian? Tuhan mengajari kita, kalau mau menolong, menolong saja. Kalau mau berbuat kasih, berbuat kasih saja.
Itu jauh lebih membahagiakan. Jangan kebahagiaan kita dalam berbuat kasih itu ditentukan oleh reaksi orang-orang yang kita tolong, yang kita beri perhatian, yang kita beri kasih sayang itu. Karena reaksinya seperti tadi. Kalau kita memiliki sikap seperti itu, maka apapun reaksi orang yang kita kasihi, kita tidak mengalami kecewa, kita tetap bersuka cita karena intensi, karena tujuan saya adalah mengasihi dan berbuat baik, menolong. Apa reaksi mereka itu tidak mempengaruhi keberadaan atau situasi batin saya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita belajar kemudian dari Injil dan bacaan-bacaan serta doa-doa kita hari ini. Pertama, bahwa dengan berdoa kita bukan hanya bersyukur dan memohon, tetapi juga menemukan kehendak Allah di dalam doa-doa kita sendiri. Yang kedua, belajar dari kemurahhatian Tuhan kita. Kita pun diajak, diutus untuk bermurah hati, untuk mengasihi sebagai sukacita, menolong sebagai kegembiraan, tidak ditentukan oleh reaksi dari mereka yang kita kasihi atau yang kita tolong itu. Tuhan memberkati.